Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo teman-teman. Hari ini aku dan suamiku ini bertemu dengan Ibu Naita ya. Iya. Nah, Ibu Naita ini psikolog. Kandidat. Psikiater sama psikolog apa bedanya? Kalau psikiater itu terapinya terapi pakai obat, psikolog itu terapinya pakai terapi psikologi, ada terapi perilaku. Oh gitu. Psikoterapi. Iya. Bedanya itu. Jadi aku tadi malam chat beliau gitu karena aku sama suamiku gimana mas, kita itu agak kesulitan menghadapin anak. Kenapa saya konsultasi sama beliau? Beliau sebenarnya dulu buka praktek ya di sini. Iya, di sini sama Di sini di Balikpapan. sama di Balikpapan di Rumah Sakit Umum Di Klinik Abadi. Ego. Iya, di Abadi sama di Klinik Ego Balikpapan. Ya. Klinik jiwanya Dr. Irma SPKJ. Jiwa. Jadi beliau sudah pernah praktek, cuman karena ini beliau kuliah, ambil apa sih mbak kuliahnya itu? Bu? Magister profesi. Ambil magister Magister profesi. Oh gitu. Jadi beliau tutup prakteknya, tapi karena aku perlu, maksudnya aku tadi ngubungin dia, bisakah kalau misalnya kita konsultasi dan jawaban beliau bisa. Nah kebetulan beliau ini lagi libur ya. Libur ya? Libur. Atau seharusnya tidak libur. Seharusnya karena tidak libur. Kampusnya ditutup, Iya. jadi libur. Lockdown. Lockdown. Jadi teman-teman, dulu awalnya saya konsultasi sama ibu ini karena beliau sedang mengisi kegiatan seminar. Iya. Nah, kegiatan seminar terus Untuk bidan ya. untuk bidan. Nah, dia ingat sama aku. Dan aku konsultasi soal masalah anak aku yang umurnya sekarang sebenarnya sudah 13 tahun. Dan saya bilang anak saya itu suka memegang bagian badan saya yang menurut saya nggak senang kalau dipegang sama dia. Dan saya itu sudah ngasih tahu ya dari dia kecil sampai dia umurnya sekitar 11 tahun. Dari kecil ngasih tahu jangan dari yang cara halus, marah sampai halus lagi, marah lagi sampai saya sempat memukul dia karena emosi kan. Terus nah ibu ini saya kasih tahu, terus dia ngasih tips gitu, tips bahasa. Dia bilang coba ibu terapkan kalimat seperti ini ke dia. Kalau satu kali dia masih melakukannya, satu kali lagi diingatkan, dan saya alhamdulillah gue cuma 2 kali mengingatkan dia Dan langsung berubah. dan langsung berubah. Itu betapa efektifnya kalimat-kalimat komunikasi itu ya. Perilakunya berubah ya. Ya, perilakunya berubah. Dan saya juga ngerekrut karyawan kita juga sama ibu ini. Berapa kali kalau kita merekrut karyawan itu bersama dengan ibu ini. Jadi misalnya saya menerima pendaftaran karyawan, misalnya yang daftar ada 20, saya jaring yang bisa tes tulisnya masuk itu sekitar 11 atau 8 sampai dengan 11 orang, baru dites psikolog sama ibu ini, baru nanti tes wawancara sama bapaknya. Yang kita terima sih sebenarnya cuma 3 atau 2 Namanya gitu. selektif ya Bu? Selektif. Iya, karena harapan kami di perusahaan itu kalau misalnya diterimanya jangan setengah-setengah. Kalau memang bisa, kita nggak usah ngajarin banyak-banyak gitu, dan dia bisa bekerja dengan baik dan jujur gitu. Oke, lanjut. Dan hari ini aku mau konsultasi soal anakku si Farid gitu. Jadi aku kita kepengen sepaham saya dengan bapaknya ini. Kalau Mas keluhannya dengan Farid apa Mas? Kalau saya sih nggak ada sebenarnya. Usia berapa Bu? Kalau bapaknya nggak ada, tapi tuh saya kadang-kadang ngelihatnya bapaknya stewing gitu. Nah makanya kayak agak emosi ke anaknya gitu. Mungkin itu bahasa saya, tapi kan kita kan ngelihat sudut pandangnya berbeda ya. Karena saya perempuan kan. Kalau nggak tahu kalau bapaknya ternyata itu hanya lewat saja gitu, nggak ada masalah. Saya juga kaget bilang bapaknya nggak ada masalah. Usia berapa Bu? Ya, Usia berapa? usianya sekarang adalah 11 tahun. 2009 dia lahir. 11 tahun. Iya. Keluhannya itu apa? Iya.
saya itu sebenarnya kalau dengar-dengar di Facebook, di media sosial itu kan kalau pengajian itu kan anak yang laki-laki itu akan banyak meniru bapaknya. Iya, betul. Iya, akan meniru dengan bapaknya gitu. Jadi harapan saya itu sebenarnya kebersamaannya bapak sama si anak itu ada gitu. Cuman si bapak ini kalau ngajak si anak, anaknya tuh nggak mau, kayak menghindar gitu nah, kayak nggak mau gitu. Itu keluhannya. keluhan yang saya pertama. satu. Banyak sih kalau saya. Nggak apa-apa. Nanti misalnya Red ikut bapakmu ke kebun gitu, dia itu yang pikirannya itu kayak sama bapak itu membosankan gitu. Nah jadinya aku harus merayu dia bahwasanya itu bapakmu, tidak ada yang lebih baik yang kamu temani selain bapakmu gitu kan. Dia berpikirnya tuh sama temennya terus temennya itu seperti raja bagi dia menurut saya. Karena apa saja diberikan, yang dia punya apa saja dipinjamkan dan diberikan. Iya, bahkan kadang-kadang di rumah itu misalnya kita belanja Milo nih, Milo banyak itu ambil aja gitu ke temennya. Iya. Jadi maksud saya dia ada batasnya gitu. Maksud saya ya namanya dia masih kecil, mungkin dia masih belajar kan. Tapi caranya memberitahu itu bagaimana gitu biar ini gitu. Iya. Kalau Mas, menurut Mas tuh kalau misalnya Farid nggak mau diajak itu menurut Mas masalah atau tidak? Nggak masalah sih, karena kan memang dari kecil kan memang dia nggak sama saya, jarang sama saya. Jarang sama dia memang dari kecilnya. Berarti attachmentnya, kelekatannya kurang kalau Kelekatannya sama bapak, kurang. ya. Iya. Sebenarnya sih, atau jangan-jangan malah si adik menurut bapak. Misalnya bapak kalau di rumah agak pendiam nggak? Di rumah. Kalau sama anak, maksudnya kurang attachment gitu, maksudnya kurang Attachmentnya tuh kayak sentuhan gitu maksudnya. Kayak apa namanya, kurang ngajak ngobrol terus. sentuhan, komunikasi termasuk salah satunya. Kurang Ini naik turun. Maksudnya ada kadang tuh saya ngelihat itu ada kedekatan gitu. Sebenarnya Tapi secara itu sangat emosional jarang. memang dekat, tapi mungkin secara fisik ya, mungkin kan anak itu tidak paham bahasa emosi, Bu. Tapi dia Iya. paham bahasa tubuh karena masih anak-anak kan. Iya. Belum kepekaan sama sensitifnya kan Iya. belum baik gitu Iya. ya kalau anak. Oh gitu. Jadi kalau kita diamkan dia kirain kita nggak sayang sama dia. Misal kita marahin dia kirain kita nggak sayang. Padahal kita mungkin marahnya, maksudnya bahasa kita sama bahasa emosi, bahasa tubuh kita beda sama pengertiannya sama anak. Gitu. Dan maksudnya kita aku kalau bapaknya ngajak itu kan maksudnya biar anak ini sudah belajar kan, sebentar lagi dia mau balik nih. Sekarang kan 11 tahun tuh, 12, 13 kan balik dia ya bahasanya ya. Gitu. Jadi kita itu tertuntut untuk mendidik dia untuk mulai belajar bertanggung jawab. Jadi kalau diajak ke kebun kan artinya diajarin bekerja gitu. Dan saya lihat sih kalau di sana itu kayak males gitu, semangatnya itu kayak kurang gitu. Itu kalau pas ada saya mungkin, tapi kalau pas berdua aja gimana Mas? Sama aja. Jadi agak malas-malasan juga. Malas. Memang semangatnya itu kayak berangkat tuh kayak cuma 30%. Kalau misalnya ketemu temennya tuh kayak Mungkin 100%. minat dan bakatnya bukan di situ, Bu. Minat dan bakatnya di situ. Bukan di situ. Aku tuh nggak bisa ngeliat minat dan bakatnya. Jadi kayak Dini. Kayak Dini yang kakaknya itu dulu dari kecil tuh sudah kelihatan dia di bisnis. Dari kecil. Itu sudah kelihatan dia di bakatnya sudah bisnis. kelihatan dari kecil. Jadi aku nyusunnya ngajarin dia itu bisa. Karena waktu itu aku ngikutin yang psikolog Ayah Edi itu kan, bagaimana memetakan kemampuan Minat dan anak. bakatnya. Iya, itu. Dan sampai sekarang masih, dan dia memang lebih tertata lah hidupnya gitu. Nah, Biasa seperti gitu. itu. Kalau si ini kayaknya di pikirannya Beda-beda. main aja gitu. Anak terakhir, Bu. Anak saya cuma 2, jadi itu yang terakhir. Oh, yang terakhir ini ya. Iya. Oh iya. Sebenarnya banyak faktor sih, Bu, yang Ya. mungkin karena pertama dia anak terakhir dan Ya. mungkin pola kasih sayang dan pola komunikasi ibu semenjak dia lahir Ya. sampai saat ini mungkin berbeda dengan kakaknya. Dan karena yang kedua dia laki-laki dan kakaknya perempuan ya.
itu juga beda karena setiap anak pasti punya kemampuan. Punya keunikan yang berbeda-beda. Jadi kita nggak bisa nyamain kok kakaknya banding-bandingkan misalnya kok kakaknya udah bagus ya udah pinter kok dia belum. Karena kan perkembangan fase dan tugas perkembangan anak-anak itu berbeda. Iya. Gitu. Sebenarnya kalau saya nggak pernah sih, Mbak Dini sudah bisa, kamu kok belum bisa gitu, nggak pernah. Tapi kan ada tuntutan, ayo nak belajar gitu, ayo nak belajar gitu, belajar sama bapaknya. Iya mak nanti gitu. Kemarin saya coba untuk dia itu setai di toko, jadi jaga dia toko. punya rasa tanggung jawab gitu, karena dia kan hobi beli-belikan temennya. Iya banget itu. Loyal, jadi ya. loyalnya itu banget gitu. Jadi saya kepengen dia berpikir dia boleh belikan, tapi kalau bisa dari hasil tanggung jawabnya sendiri gitu. Maksud saya. Terus Belum ada perubahan. Jadi nanti dia misalnya belanja, misalnya mak aku belanja ini ya, mama mau belanja apa gitu. Jadi mama mau belanja apa, terus dia belikan, habis belikan aku minta upah gitu modelnya kan, minta upah dia belikan itu persiapan temennya kalau nanti datang. Gitu ya. Ya. Itu salah satu dia bisa bertanggung jawab itu Bu, belajar. Sebenarnya ada di situ tapi Iya. dia itu gimana ya? Aku tuh merasa sangat diakalin sama dia loh sebenarnya. Diakalinnya gimana? Iya. Dimodusin Dan gitu. kalau Mas gimana Mas? Kalau mungkin karena dia banyak komunikasinya sama aku ya. Kalau memang si Farti kan, Ya. saya tuh memang kalau di rumah kan di rumah aja dari dulu nggak jauh-jauh. Cuman saya di rumah itu kan posisinya nggak fokus di Ke- rumah karena iya. kerjaan saya Sambil bekerja. Sambil kerja. di rumah. Jadi memang kalau kedekatan sih ya, dari dulu memang nggak dekat dari kecilnya. Secara iya, secara fisik. Mau saya ajak dari kecil, aktivitas saya kan jalannya jauh-jauh ke Balikpapan, kemana-mana yang nggak jadwal kepulangannya itu nggak tentu, keberangkatan juga nggak tentu. Jadi memang secara fisik dekat. Kontak emosionalnya itu nggak ada kalau saya. Ini yang saya rasakan sekarang ini sih, kalau dia ini kan yang paling susah itu belajar, yang ngajarinnya itu loh susah. Susahnya ngajarinnya itu. Iya. Kayak lebih pintar. Nggak ada, kalau sekolah itu biasanya anak tuh kan belajar, dia tuh nggak mau belajar dulu, perasaan saya itu kayaknya Iya, nggak mau belajar. mengabaikan. Berarti itu logikanya kuat anaknya, Pak. Berarti nanti bapak sama ibu kalau ngomong sama anaknya itu pakai logika. Iya, memang logikanya kuat. Iya. Karena gini, misalnya nih, Farid, kamu ini nyapu gitu. Malas mak, gitu kan? Nanti aja, pokoknya ada alasannya. Bisa sih, tapi ya, ada. Iya, Jadi ada kayaknya tuh- kayak dan aku tuh sudah lama itu baru sadar loh. Ternyata aku ini selama ini dia itu kalau meminta sesuatu dengan cara sebuah ancaman, dari kita meminta sesuatu dulu sama dia, baru dia balik kan dia ancam bahwa dia harus mendapat imbal balik dari apa yang dia lakukan. Gitu. Nah, aku tuh baru sadarnya di beberapa bulan terakhir ini, ternyata dia itu ngakalin aku gitu nah. anak itu sebenarnya cerdas, Bu. Iya. Itu diakalinya gitu. Itu Iya, berarti main otaknya, main. Iya. Itu bagus untuk apa namanya? Sebenarnya anak yang seperti itu mungkin kalau kita pandang dia mungkin kok anak ini ngakalin orang tua, padahal itu ada sisi positifnya. Iya. Bahwa imajinasinya, akalnya, logikanya itu main. Gitu. Berarti kalau aku mau ini. Kalau anak yang enggak maksudnya enggak seperti itu kan ya udah disuruh apapun ngikut dan dia lebih kritis. Nah, mungkin yang bisa saya berikan ke ini kan maksudnya kurang dekat sama bapak ya. Iya. Padahal dia kan anak Karena, laki-laki gitu iya. kan. Ya maksud saya kalau aku sih ngelihatnya di Iya, Facebook, kalau dia akan belajar banyak saya, dia maaf setengah bencong, Iya. maksudnya akan Mungkin nanti takutnya arahnya gitu ke sana Takutnya ada disorientasi. karena katanya sih yang kehilangan figur seorang bapak itu dia jadi agak ke perempuanan gitu katanya, tapi aku kan nggak ngerti itu kan yang aku baca-baca di ini. Tapi ketika dia aku dekatkan sama bapaknya, nggak nyaman. dia kurang tuh nyaman. ya seperti kayak menghindar gitu. Mungkin gini Pak, mungkin kan selama ini si adik anak Farid ini ketika diajak ke kebun, maksudnya diajak
kerja gitu ya, baru mau diajak sama bapaknya gitu ya. Coba sesekali diajak, nggak usah ke kebun, atau nggak usah diajak kerja, atau senang-senang dulu. Misalnya jalan-jalan, terus liburan kemana yang menghabiskan waktu sama bapaknya. Jadi ketika dia kan main nih akalnya, anak ini nih otaknya main. Jadi aku kok diajak kerja aja nih sama bapak, kok senang-senang, nggak pernah. Tiba-tiba ngajak kerja, ngajak belajar, mainnya kok nggak pernah. Nah begitu. Jadi sebelum kita mau melihat anak ini seperti apa, kita harus dekatin dia dulu. Sebenarnya anak ini maunya apa? Mungkin salah satunya caranya itu, maksudnya oh ternyata bapakku sayang sama aku nggak, maksudnya dia tidak merasa dimanfaatkan. Aku kok diajak kerja terus sih sama bapak, aku kok nggak pernah menghabiskan waktu yang seneng-seneng, yang nyaman, yang enak gitu. Kok diajak kerja terus? Biasanya kan anak seperti itu. Tapi kita pernah nggak Mas kayak ngajakin dia senang-senang? Itu kalau diajak mancing seneng aja. Iya. Oh diajak mancing. Saya selalu ingat itu kalau kita janji sama dia ngajakin mancing gitu kan. Seneng. Selalu ingat. Cuman kan saya kan nggak suka mancing, nggak punya banyak waktu untuk Mancing. Menghabiskan waktu untuk mancing ya. Karena jadi kalau yang bersifat senang-senang itu dia ya mau aja. Kalau misalkan bapak di kebun nih kan berdua nih, sering ngobrol nggak pak sambil kerja? Bapaknya nih ngevlog lah. Dia tuh, aku nggak ngerti sih, tapi dia ngevlog gitu. Kadang-kadang disuruh ngamerain sih dia itu, Faridnya itu. Saya kan di kebun Cuman saya kan kontrol orang, jadi saya banyak interaksi sama orang. Sama orang kan ngasih instruksi kerjaan, nanya apa. Sama dia kurang berarti ya. Kurang, karena dia pasti kan cuma ngikut di belakang aja. Dia, saya kalaupun gitu, kerja fisik kan kerjaan dia nggak ada, kayak penyemprotan rumput apa itu dia nggak bisa pegang, paling bantuin sebentar aja, terus itu dia kosong, cuman duduk aja dia. Saya sudah jalan kemana-mana. Cuman yang paling kebanyakan kemarin kan, saya kerja kan di kebunnya orang, ketemu sama orang, ngobrol dengan orang. Dan dia mungkin merasa diabaikan. Seperti itu. Ya aku paham. Aku kok ada kayak nggak ada gitu ya. Makanya mungkin dia kurang nyaman. Ada dan tiada. Makanya dia kurang nyaman mungkin di situ pak. Jadi kalau sama ibu kan fokusnya ibu ke dia gitu ya. Sering ngomel, sering ngomong gitu. Jadi dia, oh aku dianggap ada nih sama. Tapi kan kalau sama bapak, apaan nih aku diajak ke sini tapi nggak diajakin ngobrol, aku nggak ditanya-tanyain, nggak diajakin ngobrol. Terus membagi biar dia merasakan ini tetap harus fokus nih ke petani, ke karyawan gitu untuk ngasih instruksi. Ini kan ngajarin dia juga kan Bu ya? Iya. Nah bagaimana biar dia itu juga tidak merasa diabaikan? Jadi ketika kan kita bicara saya juga waktu kecil sering dibegitukan sama orang tua pak. Iya. Makanya saya nggak akan pernah mau ikut sama orang tua saya. Jadi sebenarnya kok sama ini ya. Jadi kalau misalkan bapak lagi ngobrol begini kan, terus dia di sini, misalnya sudah ngobrol begini, terus tanya ke dia, gimana nak, bener kan menurutmu? Gitu. Maksudnya jadi dia kan, apalagi dia laki-laki ya Bu ya, maksudnya terus, dan ini juga pekerjaan laki-laki kan, maksudnya di kebun, pekerjaan fisik. Jadi dia ditanyain, menurutmu gimana? Ntar bapak ini mau ngobrol dulu loh sama ini, ntar kamu dengerin ya, terus nanti gimana menurutmu? Dia udah 11 tahun sudah disuruh menilai. Itu menurutmu kalau bapak tadi, terus setelah orangnya pergi, terus bapak nanti ngobrol berdua, direfleksikan, menurutmu tadi bapak seperti ini bener nggak menurutmu? Menurutmu kita harus gimana nih biar misalnya semprotannya bagus, ini sebenarnya harus nggak bagaimana? Dia sebenarnya tahu loh pak, karena anaknya sebenarnya pinter, anaknya cerdas sebenarnya. Jadi dia merasa aktualisasi dirinya, wah gitu. Oh ternyata seru ya sama bapak ya. Jadi bukan cuma buntutin aja dari belakang ya. Tapi dia tidak. Dulu tahun 2017 itu kan saya sering kasih penyuluhan ke petani. Itu sering mengingat istilah-istilah yang sering saya sebutkan. Dulu tapi waktu masih. Pas di mobil kita ngobrol itu dia nyautin dan hafal persis apa yang diucapkan bapaknya. Iya. Padahal kalau kita lihat tuh dia tuh nggak memperhatikan, dia nggak ini. Berarti dia cara belajarnya auditori bisa jadi. Dia dari menengah mas belajarnya. Iya. Jadi dia tidak harus banyak membaca ya, banyak mendengar. Dia tidak bisa menghafal.
nggak apa-apa. Susah menghafal Ya, ya. tapi aku juga termasuk orang yang susah Susah menghafal. menghafal. Kalau orang menghafal 2-3 kali, aku tuh kayak butuh puluhan kali. Makanya aku tuh merasa kalau belajar itu harus bekerja keras 10 kali lipat dibandingkan teman-teman. Kalau menghafal mungkin dia dibacain aja Pak, dia tahu gitu. Ya. Misalnya dia harus ada hafalan, terus bapak sama ibu, misalnya kamu ada hafalan, misalnya dia cerita aku ada hafalan terus aku kesulitan, mungkin ibu bacain aja, dia mendengar. Nanti setelah itu dia bisa kok. Oh gitu. Begitu caranya kalau anak Oh autis. iya, kita coba. Nah gitu, jadi misalkan kayak bapak tadi ya, mungkin dia tidak nyamannya seperti itu. Jadi direfleksikan bahwa oh iya sekarang mungkin orang-orangnya belum datang sekarang. Bapak ini kan mau ngobrol sama, misalnya dia di sini, bapak mau ngobrol sama orang-orang ini tentang ini. Nanti kamu dengerin ya, kamu belajar ya. Gitu. Kalau misalkan ngomongin tentang ini nanti kamu kayak ini ya, kayak gimana orang-orangnya menurutmu? Iya. Orang-orangnya ngerti nggak sih apa yang bapak omongin menurutmu? Kita nanti coba. Sebenarnya kita sudah ini ya, selesai konsultasinya. Ini banyak sekali informasi yang kita dapatkan di sini. Mudah-mudahan nanti aku bisa terapkan di rumah bersama dengan suamiku. Karena ini tanggung jawab kami berdua untuk mendidik anak. Katanya dia dan kata dia juga kali. Gitu. Ibu Natali, terima kasih banyak. Boleh kasih salam Ibu? Halo, semangat. Mas kasih salam dulu Mas. Ini sibuk juga syuting. Kasih ya. Assalamualaikum.